Join us in a festival that promises to be extraordinary because Bali is extraordinary. Selamat pagi. Tahun ini festival hadir kembali dengan tema Mulat Sarira, refleksi diri yang diambil dari filosofi Hindu Bali. Sekali lagi selamat datang di Ubud Writers and Readers Festival 2021. Dari tanggal 8 sampai 17 Oktober 2021, kita akan mengeksplorasi refleksi diri, introspeksi budaya dan hak asasi manusia. Menilik siapa diri kita, apa yang menyatukan dan memisahkan kita, dan apa yang mendorong setiap tindakan kita. Bersama saya Darmawati Majid hari ini dan Pak Wari Wisatsana, juga ada 2 Emerging Writers 2021 yang akan hadir bersama kita untuk berbincang mengenai karya-karya mereka. Ada Eki Saputra dan Muhammad D. Putra. Selamat pagi semua. Pagi Mbak. Pak Wari sehat ya? Selamat pagi juga Dharma, sehat. Iya. Wah, ya senang sekali Pak kita berdua bisa berbincang bersama anak muda ini ya. Iya. Insya Allah semoga gagasan-gagasan mereka yang kita baca melalui karya-karya mereka bisa menggugah kawan-kawan yang menyimak perbincangan ini lebih peduli lingkungan sih sebenarnya, karena saya melihat karya-karya Mas Ade dan Eki memang sangat kental ya menyuarakan bagaimana lingkungan mulai menjadi sesuatu yang tidak lagi kita pedulikan. Baik, barangkali saya akan ke Pak Wari dulu. Silahkan Pak Wari, mungkin mengungkapkan apa yang Bapak rasakan ketika membaca kedua karya penyair muda ini. Ya Dharma, saya kira saya termasuk orang yang bahagia melihat seseorang bahagia menemukan eksistensi dan jalan dirinya dalam penciptaan apa saja. Dan ketika berapa kali ditunjuk menjadi kurator Ubud untuk memilih para emerging, di dalam pertemuan-pertemuan itu mungkin Dharma juga masih ingat, saya menyatakan bahwa sebuah festival besar seperti Ubud yang bisa mengundang para pesohor bahkan pemenang Nobel, itu luar biasa. Tapi ada panggilannya untuk menemukan seseorang yang entah karena jangkauan tempatnya yang belum mendapat kesempatan publikasi dan kemudian masih terbatasi oleh berbagai kendala, namun sungguh telah berkreasi atau bersungguh berketetapan hati untuk mencipta, dan karya-karyanya harus kita kenalkan ke banyak tempat di mana saja. Jadi emerging adalah panggilan Ubud, saya kira bukan hanya mendatangkan, tapi menemukan. Nah, dalam proses menemukan itulah kebahagiaan saya sebagai pribadi yang suka menulis puisi. Ternyata banyak nama-nama yang selama ini tidak pernah kita kenal, yang tinggal di pelosok-pelosok, ada yang di Gorontalo itu kayak Dharma dulu kan. Terus ada si yang di Pariaman itu, temanmu tuh siapa tuh namanya? Andre Setiawan. Andre Setiawan yang belum pernah
terbang naik pesawat, kemudian bisa hadir bertemu melalui peristiwa emerging ini. Jadi sekali lagi saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada URF ini yang bukan hanya menghadirkan para pesohor dan pemenang Nobel, tapi ada program emerging, panggilan untuk menemukan seseorang yang dalam kenyataannya terpilih, kemudian karya-karyanya cemerlang mewarnai kehidupan kreativitas dan sastra Indonesia. Bahkan dunia sudah teruji dan terbukti. Itu Dharma. Benar sekali Pak Wari, perasaan yang sama juga saya rasakan saat karya-karya teman-teman ini datang melalui email ya, dan kami prakurator ini membaca satu-satu dan merasakan kegembiraan dan keharuan karena yakin rasanya masa depan sastra Indonesia itu akan cerah ketika melihat karya Eki, karya Ade dan kawan-kawan emerging writers lain. Dan itu juga sekaligus membebani kita ya Pak Wari, karena dari sekian banyak yang bagus ini kami harus memilih mana yang paling menyuarakan Indonesia lokal, tetapi sekaligus bisa membawa suara kelokalan itu ke tingkat global dan membuat dunia mengenal Indonesia secara utuh dari setiap daerah yang ada di sana. Nah, saya ingin ke Ade ya. Saya ingin Ade dulu. Saya panggilannya Ade saja ya. Atau boleh, ada Mbak, panggilan yang lebih akrab. Baik, sayang saya juga boleh Mbak. aduh, jangan, nanti ada yang cemburu. Jangan ya. Baik, selamat sekali lagi buat Ade yang sudah bergabung di Ubud Writers and Readers Festival, dan kami mengucapkan terima kasih sudah mengirim karyanya ya ke Ubud. Tapi saya ingin tanya, pertama kali memutuskan mengirimkan karya ke Emerging Writers itu boleh tidak di-share ke kita nih? Boleh banget sih Mbak. Jadi Ade ngedaftar di Ubud itu pertama kali itu seingat Ade 2014. Jadi dulu banget ketika kita ngedaftar di Ubud itu masih pakai manuskrip 20 puisi atau berapa puisi, dan itu Ade bareng teman-teman dari Pekanbaru. Kadang kami ketemu, kami ngumpul, yuk kita kumpulkan teman-teman penulis muda, kita satukan visi, kita daftar di Ubud, dan ternyata belum ada yang lolos di antara kami semua gitu. Dan makanya dia bilang kayak bersyukur banget tahun 2021 walaupun kita dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, mental kita kena gitu. Kalau kami sekarang nyebutnya apa, mental breakdance gitu ya. Apa, kita semua dalam keadaan penuh dengan kekecewaan. Barangkali Tuhan Yang Maha Esa sudah mempertemukan Ade dengan Mbak Dharma, Pak Wari, Bang Eki di Ubud pada tahun ini. Itu sih Kak, memang perjuangan banget untuk nyampai di Ubud tahun ini. Ya. Udah lama berarti ya, 2014 ke 2021. Untung nyoba lagi, nggak putus asa ya. Benar. Iya, nanti saya akan menanyakan pertanyaan ini ke Eki juga, karena ini temanya kan meneroka lebih dekat. Jadi membaca puisi-puisi Ade juga cerpen dan puisi Eki, terasa memang kental suara kritik sosialnya ya, terhadap lingkungan, terhadap apa yang terjadi di sekitar. Tapi saya ingin bertanya ke Ade dulu, kenapa sih memilih puisi untuk menyuarakan kegelisahan itu? Kenapa bukan cerpen? Kenapa bukan esai atau bentuk tulisan lain? Baik, Mbak. Ade adalah salah satu orang, barangkali teman-teman penyair Riau juga mengatakan, kami percaya bahwa puisi itu jalannya sunyi, Mbak. Jalannya sepi, jalannya para penyair gitu. Jadi Ade kan termasuk yang bareng teman-teman aktivis lingkungan, aktivis literasi di Riau yang mengkampanyekan isu kabut asap atau penebangan liar di Riau. Karena gini Mbak, karena kami dari 2019 ya, sejak 2019 itu kita udah 22 tahun dihantui kabut asap yang ngebuat Ade barangkali menjadi satu di antara ratusan ribuan generasi muda yang lahir bersanding asap gitu. Maka
Karena Ade memang benar-benar dari kecil dikenalkan dengan puisi oleh guru Ade harus sebutkan di sini, yaitu Muhammad Asqalani NST. Beliau yang mengenalkan Ade puisi, menemukan dan juga barangkali melahirkan Ade, karena Ade nggak ragu untuk mengatakan itu, barangkali sejak umur 9 tahun atau kelas 3 SD ya Ade pertama kali menulis, dan Ade ngerasa bahwa kalau dia tidak membawa Ade ke jalan ini ya, kalau kita sebut puisi adalah jalan, barangkali Ade tidak ada di layarnya teman-teman, barangkali Ade belum karena juga bagi Ade puisi itu juga media terapi, karena di puisi Ade bisa merefleksikan apa sih yang sudah saya lakukan, apa sih yang sudah saya lihat, apa sih yang sudah saya dapatkan gitu, dan barangkali puisi adalah zona-zona yang mampu dan juga dapat Ade ketuk, Ade masuki, Ade rasuki, dan puisi adalah rumah yang sangat nyaman untuk menjadi siapa saja, termasuk mengkampanyekan isu-isu yang krusial hari ini, dan juga menjadi media untuk mengkampanyekan, karena menurut Ade anak muda itu cukup sulit untuk diterima. Mungkin ini berkontradiksi ya, sulit untuk diterima dalam artian menyampaikan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka pikirkan ke dunia, karena anggapan remehan lain dan lain-lainnya. Tapi barangkali puisi adalah jalan yang menerobos itu semua, karena seperti yang udah dikatakan, dari puisi Ade bisa jadi siapa saja, dari puisi Ade bisa menyampaikan apa saja. Mungkin gitu sih Mbak Dharma. Wah, saya ingin menggarisbawahi satu pernyataan. Anak muda sulit untuk diterima ya ketika dia menyampaikan gagasan. Dan akhirnya Ade memilih puisi untuk menyuarakan itu. Baik, nanti saya akan kembali lagi ke Ade. Saya ke Eki dulu. Eki bagaimana? Halo Eki. Halo. Bagaimana? Iya, oke, Eki, baik. Iya, Eki. Halo, Mbak. Saya ingin menanyakan juga nih pertanyaan yang sama ke Eki, apa yang sudah saya tadi tanyakan ke Ade. Ini untuk memutuskan pertama kali mengirimkan karya ke Ubud seperti apa, Ki? Saya mengikuti URF baru pertama kali tahun ini. Waktu itu sebelumnya saya belum ada niat ikut URF. Jadi mentor saya Pak Kurnia Effendi atau Mas Kep mengirimkan informasi di grup menulis kepada saya, katanya Eki bisa ikut lomba menulis di URF. Terus saya tidak langsung mengiyakan beliau kan, karena waktu itu saya pikir saya masih baru di dunia sastra. Saya baru mulai tahun kemarin. Selepas saya resign dari perusahaan terakhir saya. Hari H-3 pengumpulan naskah, saya belum selesai menuliskan cerpen saya itu. Jadi waktu itu saya memang belum benar-benar yakin akan ikut WRF. Kemudian saya di chat lagi sama Mas Kep, katanya, Eki, kamu sudah selesai belum naskah WRF-nya? Saya balas, mohon maaf Pak, saya belum layak, kata saya, untuk ikut ini, karena saya masih baru, saya perlu belajar, kata saya. Lalu Mas Kep bilang, katanya belajar bisa sambil mengikuti kompetisi, katanya. Jadi waktu itu saya kirimkan naskah saya sudah H-1, saya pun tidak yakin bakal terpilih di WRF, karena saya memang mula bukan seperti Mas Ade yang sudah lama bergelut di dunia sastra. Saya masih pembelajar, katakanlah itu. Iya, wah, kalau Pak Anton dan Mas Kep sendiri yang sudah merekomendasikan, kami juga tidak heran ya. Berarti mereka berdua itu yakin ada potensi dalam karya-karya Eki, dan memang kami juga saya merasakan kekuatan. Saya sih pertama
ketika membaca karya yang Eki kirim ke Ubud itu, saya merasakan pertama tuh kekuatan diksinya, kekuatan diksi yang langsung saya ketika memeriksa itu, wah ini siapa nih kan langsung jadi saya mungkin izin ke saya membacakan dulu sepenggal cerpen yang dikirimkan ke Ubud ya, sebagai teaser deh pokoknya supaya nanti teman-teman penasaran dan segera mencari antologi tahun ini. Saya bacakan ya, judulnya Pembalasan Salem. Wahai pemilik jenggala, rawatlah kami, rawatlah kaum kami, lindungi kami dari malapetaka yang disebabkan manusia. Itu dicetak miring dan pasti Pak Wari juga merasakan ketika membaca kalimat itu, terasa banget bahwa aduh iya, malapetaka yang disebabkan manusia. Jadi itu kontradiktif sekali kan, karena kita manusia menjalani kehidupan di muka bumi lalu kembali merusaknya, dan itu yang Eki suarakan dalam cerpen. Lalu lanjut lagi di paragraf selanjutnya, sebelum api memaju tubuhnya sampai benar-benar hangus, Sarip Bacol mengenang kembali suara tangis adiknya yang merajuk kala ia meminta gadis itu melangir rambut panjangnya. Saat itu Talang Tebat adalah desa yang berbagi tanah dengan pemakaman yang menyerupai hutan. Desa subur yang mengangkangi sungai yang keruh, kuning kental, berbau seperti lumpur. Kadang-kadang dari seberang sungai, orang membuang hajat di sana atau membuang celana dalam yang tidak layak pakai. Dahulu, Sarip Bacol sempat percaya bahwa kali itu, jauh-jauh hari sebelum dijamah manusia adalah tempat pesta makan para berang-berang, biawak dan segala makhluk hutan belantara. Atau para penghuni langit yang kebosanan hendak mandi, lalu menyelam barang sejenak. Konon, pelangi yang menukik kegenangan menandakan para bidadari sedang mandi teranjang di sana. Namun tak banyak yang bisa Sarip Bacol kenang dari keindahan dusunnya pada masa itu, sebab tanah inilah yang menjadikannya yatim piatu. Juga Sungai Tebat telah lama berubah menjadi petaka yang menyusahkannya. Sungai tak lebih daripada cekung tanah yang mengundang maut. Membaca paragraf pertama itu saja membuat kita tidak bisa berkata-kata bahwa memang betapa lingkungan sekitar itu sudah sangat berubah dari pengharapan kita ya. Apalagi masa kecil misalnya kita masih bermain di sungai, mandi di sungai, lalu tiba-tiba hari ini ketika kita sudah tumbuh dewasa melihat kembali sungai itu sudah tidak berair, bahkan seperti yang dideskripsikan dengan indah tetapi getir ya oleh Eki dalam cerpen ini. Bagaimana Eki, saya ingin bertanya, inspirasi kamu ketika menulis cerpen ini apakah ada di lingkungan sana atau bagaimana? Jadi Mbak Majid, lahir cerpen itu dari ketakutan saya sebenarnya. Saya itu selalu menulis dari rasa takut. Jadi setiap saya melihat ke belakang atau merefleksi diri saya, sebagaimana dari tema URF ini, Mulat Sarirah. Jadi saya harus menengok ke belakang. Saya harus melihat apa saja yang sudah pernah saya lewati selama beberapa kurun tahun terakhir. Hal-hal yang saya tulis di cerpen tersebut sebenarnya iya betul terlahir dari lingkungan saya. Saya melihat, saya merasakan dari masa kanak-kanak saya yang membahagiakan, kemudian semakin saya dewasa saya semakin teralienisasi di lingkungan saya sendiri. Saya merasa banyak perubahan di sekitar saya. Dulu mungkin waktu kanak-kanak mimpi-mimpi Sarip Bacol itu adalah mimpi saya juga, seperti mengejar pelangi dan lain-lain. Karena saya di masa kanak-kanak masih hidup di sekitar lingkungan yang hutannya masih asri, sungainya masih bersih. Kemudian ketika saya pulang dari tempat saya berkuliah, saya merasakan perubahan itu semakin cepat. Sungai yang indah itu sudah menjadi tempat yang kotor, kumuh, sampah di mana-mana.
keprihatinan saya ini muncul semakin lama menimbulkan rasa takut. Jika ini terus terjadi berarti saya tidak akan punya lagi sungai dan hutan yang saya rasakan waktu saya kanak-kanak dulu. Halo? Iya, lanjut. Baik, Mbak. Ya, jadi cerpen tersebut, keadaan Sari Bacol pun tidak lepas dari kehidupan saya, karena saya bukan lahir dari kaum yang menengah ke atas ya. Katakanlah saya waktu itu berasal dari kaum menengah ke bawah atau marginal. Jadi saya tidak sadar waktu saya masih kanak-kanak sampai saya SMP, mungkin saya sadar, saya belum sadar Pak dengan jelas kalau saya itu adalah kelompok orang marginal atau yang tersisih di masyarakat ini. Karena waktu itu saya pikir kami sama dengan teman-teman saya, keadaan saya, seragam saya. Kemudian waktu saya SMA, saya mulai muncul rasa takut, gelisah. Saya melihat perbedaan antara orang itu semakin terasa. Kemudian yang dirasakan Sari Bacol adalah yang saya rasakan juga sebenarnya. Walaupun yang Sari Bacol rasakan mungkin lebih miris lagi, lebih tragis lagi. Karena seiring waktu saya dan keluarga saya sudah bergerak dari keadaan yang semula mungkin sangat menengah ke bawah, sekarang lumayan sudah naik sedikit dari dulu. Ketakutan itu saya tetap tuliskan di cerpen ini sebagaimana pembalasan Salem. Iya. Menarik, lalu menarik sekali, menarik sekali, Ki. Ya, lanjut saja, silakan. Boleh dilanjut? Kalau untuk Salem ini sebenarnya nama yang muncul. Salem ini sebenarnya nama yang muncul di kepala saya sewaktu saya menulis cerpen itu pertama kali. Saya tidak tahu Salem itu siapa, Salem itu seperti apa, tapi saya melihat ke belakang kepada tradisi keluarga saya, orang tua saya, bagaimana mereka begitu menghargai hutan atau menghormati sesuatu yang ada di dalam hutan yang sebenarnya saya berpikir ya apa di sana kayak gitu. Tapi lama-lama saya mulai berkaca, ternyata nilai-nilai yang ditinggalkan nenek moyang saya atau keluarga saya ini sebenarnya ada tujuannya. Kenapa ya setiap membuka hutan itu kita harus misalnya harus memotong segala macam, harus menyediakan sesuatu di hutan. Dulu saya sangat kritis dengan hal itu. Saya menolak, maksudnya untuk apa sih hal seperti ini maksudnya. Kemudian setelah saya dewasa, saya merasa sadar ketika hutan-hutan ini sekarang mulai habis, mulai tergantikan oleh perkebunan, terutama sekarang di wilayah saya tinggal pembangunan jalan tol sedang dikerjakan, sehingga hutan semakin banyak tergusur. Jangankan hutan, pemukim ikut tergusur demi melancarkan infrastruktur negara ini. Baik, Eki. Jadi Salem ini adalah imaji saya. Baik, keren. Imajinya jadi sekeren ini ya. Jadi saya jadi penasaran, Pak Warih, mungkin kalau kita membaca cerpen Eki ini terasa sekali kedewasanya dalam berbahasa ya, Pak Warih. Bagaimana, Ya, Pak Warih? Ya, jadi begini, dari perbincangan kita dengan Eki dan dengan Ade, jelaslah bahwa menulis pada tahapan tertentu bagi mereka ternyata adalah satu proses penemuan diri gitu. Jadi bukan hanya untuk sekedar bergulat dengan bahasa menyampaikan sesuatu, tapi pada tahapan yang dibincangkan tadi jelas adalah proses penemuan diri. Nah, saya kira menariknya
susastra atau bidang seni adalah seperti itu. Itu yang patut dicatat. Sehingga dalam proses itu seseorang memang pada batas ambang tertentu, sadar atau tidak sadar, memilih ingin jadi penulis kan. Tapi sejalan waktu, sejalan penghayatan pada peristiwa, walaupun dia baru mulai seperti Eki, tapi proses penghayatan pada hidup sudah panjang, maka dari memilih ada momen tertentu terpilih. Jadi seperti terdugaan seakan-akan itu nasib baik ya. Padahal sesungguhnya adalah upah kerja serius kalian untuk berproses menghayati sesuatu. Sebagaimana Eki ataupun Ade sampaikan. Jadi menulis adalah suatu proses penemuan diri. Nah dari Eki tadi kan menarik dia. Dia memang baru menuangkan sesuatu. Tetapi kalau kita melihat, menyimak apa yang disampaikan, dia adalah seseorang yang memiliki sensitivitas atau sensibilitas terhadap kejadian. Nah itu syarat seorang pencipta tuh memang begitu. Jadi dia punya kegelisahan dalam diri yang kemudian ingin menemukan kanalisasi melalui kreativitas. Nah Eki di dalam kesehariannya memiliki sensitivitas dan sensibilitas karunia itu, sehingga dia menghayati lingkungannya sedemikian rupa. Kegelisahannya kemudian bertemu dengan Kurnia Effendi melalui satu program. Kan lahirlah bahasa memanggilnya, dan dia kemudian merasa memilih jalan ini untuk mencipta. Kan? Tapi karena dia sudah menghayati dengan panjang, maka pada momen hari ini dia terpilih. Ya kan? Ade jalannya lain. Dia bergulat atas nama lingkungan pergaulannya, karena di Riau memungkinkan itu. Tetapi kalau dia juga tidak ada ketetapan hati untuk melakukan intensitas, maka dia hanya memilih jadi seorang penyair. Belum tentu sampai kepada momen terpilih hari ini. Jadi menulis itu ketika sudah sampai pada ketetapan hati disadari atau tidak, akan sampai kepada satu proses penemuan diri yang mempertemukan kita hari ini. Mari kita bayangkan para kurator-prakurator seperti saya, Dharma, Sonia, Pirana Munab harus membaca 550 karya dari 468 penulis. Dan kita bertengkar siang malam di dalam diri kita ketika membaca, ketika kita berdebat dengan sesama prakurator itu, ya atau sama Pak Christine juga, yang sudah biasa kita bergulat dengan bahasa, membaca sekian banyak karya. Ade dan Eki terpilih. Dan kita tidak melihat nama orang itu terkenal atau tidak terkenal. Bukan itu soalnya. Ade boleh saja sudah menerbitkan 10 buku puisi. Eki baru saja menulis 4-5 cerpen. Tetapi karena penghayatan hidup, karena sensitivitas dan sensibilitas yang sudah bekerja dalam diri, dan ada sesuatu momentum yang diraih ketika menyikapi tema, maka kalian bertemu hari ini. Jadi harus berterima kasih pada karunia momentum ini, dengan berterima kasih juga pada bakat alam yang dimiliki kalian, yang memungkinkan kalian mengolah intelektualitas kalian dengan pertemuan Eki sama Kurnia Effendi. Kurnia Effendi itu kawan saya, dia penulis cerpen, penulis puisi yang luar biasa, dan harus diingat, dia juga sempat jadi kurator emerging untuk Ubud ini. Jadi ketika dia menyatakan sesuatu, mengingatkan Eki harus mengirim karya, Muhammad Ade Putra juga dengan sungguh berulang mencoba, itu adalah satu proses sebenarnya. Ketika alam bekerja dengan energi itu, ya terjadilah peristiwa pertemuan hari ini gitu. Jadi memang ketetapan hati dan kesanggupan untuk melanjutkan ketetapan hati itu menjadi satu buah ketekunan. Jadi saya sebagai prakurator mengucapkan terima kasih juga dapat membaca karya-karya yang cemerlang. Itu satu. Yang kedua, dari penjelasan Eki sama Ade, saya kira memang menulis sekarang itu adalah sebentuk seruan kesadaran. Kita tidak bisa lagi menyatakan
bahwa meskipun menjadi penyair itu jalan sunyi dalam pengertian cerita romantika dulu, tapi pada kenyataannya Ade dan Eki adalah orang yang sangat peduli pada lingkungan. Dari kisah-kisah yang kalian sampaikan, kalian adalah orang yang biasa menepi, tapi juga menghayati kegaduhan, keriuhan, dan kemudian disampaikan menjadi satu peristiwa penciptaan. Dan dari kisah itu semua, dari pertemuan kita, itu menunjukkan juga bahwa dalam karya seni, dalam karya sastra, waktu itu berlangsung tidak linier. Tidak kemarin, hari ini, dan esok. Tetapi ketika kita membaca di dalam karya sastra, istimewanya, seperti karya cerpen, karya puisimu, karya cerpennya Eki dan puisinya Ade, waktunya itu kronometrik. Jadi waktu yang kemarin dan pengharapan masa depan berinkarnasi menjadi sesuatu yang sekarang. Jadi dalam karyanya Eki tadi, kita melihat kisah-kisah masa kanak, mitos, dongeng, berbaur dengan kenyataan hari ini, kemudian berinkarnasi menjadi pengharapan yang menyatu pada cara tanggap Eki pada peristiwa hari ini. Pada puisi Ade juga demikian. Nah, saya kira waktu di dalam penciptaan itu memang kronometrik, dan itu juga yang mempertemukan kita, sehingga saya percaya sekali di dalam kesenian, dalam kesusastraan itu gak ada hierarkis. Jadi umur itu hanya sopan santun kita menghargai waktu. Tetapi ada karya-karya puncak itu justru ditulis pada masa muda. Tapi ada juga karya-karya sampai tua orang menikah anak-anak terus. Tidak pernah menghasilkan sesuatu. Ya kan? Tapi ada juga dengan kematangan yang serius kayak Mas Gun sampai umur 80, Bang Tarji sampai umur 80-an tetap menghasilkan energi penciptaan luar biasa dan berkarya berbagi kepada kita. Ya kan? Kita melihat Eki baru menulis tapi penghayatan pada hidup lingkungannya menghasilkan karya yang luar biasa. Ade juga demikian dengan ketekunan dan luar biasanya bersama sekian teman-temannya akhirnya juga menemukan momentumnya. Jadi tidak ada itu hierarki di dalam karya seni. Kita bisa bertemu lintas usia untuk membincangkan karya yang bermakna. Jadi karya bicara penyair ataupun sastrawannya undur, ya kan? Peristiwanya adalah peristiwa bahasa, dan itu menciptakan satu keadilan keindonesiaan juga. Maka tema yang disodorkan dengan mengungkapkan warna lokal masing-masing, secara sadar ataupun tidak sadar, keindonesiaan terbentuk di dalam peristiwa bahasa. Sebagaimana dulu para perintis bangsa ini membuat Sumpah Pemuda itu kan dari berbagai bangsa, dari berbagai suku. Ketika melalui bahasa mereka dipertemukan. Nah, kalian mencipta dalam konteks itu juga merawat keindonesiaan kita melalui kepedulian dan seruan kesadaran. Saya kira ini yang kita harus berterima kasih kepada URF karena menyediakan kemungkinan sosok-sosok yang belum terpublikasi ataupun yang masih known karena keterbatasan macam-macam, tapi memiliki bakat dan karunia kemungkinan penciptaan yang luar biasa, dipertemukan melalui program emerging. Jadi memang sekali lagi tugas festival internasional apalagi seperti URF bukan hanya menghadirkan yang pesohor dan populer, tetapi menemukan seseorang yang layak untuk dihadirkan karena dia cemerlang. Nah, itu penghormatan saya pada URF, dan itu juga menjadi tanggung jawab Ade sama Kiki. Ini karunia, nggak semua orang bisa terpilih. Bayangkan dari 468 karya dari 555 karya. Ya toh dibaca siang malam, kemudian energi yang luar biasa dari kata-kata dan bahasa serta penghayatan pada hidup kalian yang memungkinkan kita bertemu hari ini. Kira-kira itulah kebahagiaan saya, Dharma dan teman-teman. Baik, iya betul Pak Wari.
Jadi terasa sekali memang mungkin Eki dan Mas Ade, URF itu adalah pintu yang membuka banyak kemungkinan, kesempatan yang mungkin tidak pernah Eki dan Ade Putra bayangkan sebelum mengirim karya ke sini. Jadi memang dan saya sudah merasakan itu juga betapa banyak karunia yang datang setelah saya menjadi emerging writers, dan semoga Ade dan Eki bisa merasakan itu juga, kesempatan untuk mengungkapkan gagasan kita, untuk bersuara dengan lebih nyaring dan terutama didengar oleh masyarakat, bahwa ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan bersama, dan itu kita sampaikan melalui tulisan. Dan saya rasa Pak Wari, kekuatan mereka adalah mereka sudah punya betul yang Pak Wari katakan tadi, penghayatan, kemudian pengalaman hidup, dari mengamati, mengendapkan apa yang terjadi di sekitar. Lalu kekuatan mereka berdua ini juga terutama pada bahasa, karena tidak sekadar menghayati, mengamati, tapi ketika yang terjadi biasanya itu ketika ingin menuangkannya ke dalam tulisan, banyak penulis itu mengalami kendala di situ, bagaimana memilih kata-kata yang menggugah, yang memiliki daya gugah, yang bisa menggerakkan banyak orang ketika membacanya. Dan itu keahlian yang perlu dipelajari bertahun-tahun, dan tidak sekadar menempelkan kata satu dengan kata berikutnya, memadukan, bermain kata-kata, berakobar kata-kata, lalu jadilah tidak seperti itu kan. Jadi tidak akan hadir penghayatan yang mereka rasakan, lalu bisa dirasakan oleh pembaca juga, seperti itu. Jadi ya benar. Jadi kekuatan bagaimana Eki dan Ade memilih diksi yang tepat, yang bisa benar-benar menyentak pembaca. Oh iya benar, kita harus peduli lingkungan. Dan itu terasa sekali salah satu puisinya Ade. Mungkin tadi saya bacakan Eki ya, supaya adil saya ingin membacakan puisinya Ade juga, semoga masih ada waktu, yang berjudul Nestapa Tanah Ulayat, Pak Wari, di buku Ya betul. cerpen. Ya. Jadi saya bacakan ya, izin ya Ade. Nestapa Tanah Ulayat, kita hanya pohon-pohon tertebang. Tanah hilang, masa kanak-kanak kian gersang, tak berjejak. Kita sampaikan luka itu pada ibu tanah, bukit-bukit dan pohon menjulang. Mendongak, memohon hujan mengguyur kita. Kita sungai tercemar, ikan-ikan mengapung. Air tak lagi jantung bumi. Kita harimau yang kehilangan jejak. Cakar tak lagi padu di hutan. Halimun, embun, di daun, desir pohon, riak sungai, teriak burung-burung. Semua hilang. Kita kesedihan di mana-mana. Rimba tinggal cerita. Surga perlahan kehilangan rajanya. Air mata mengalir hingga hilir. Tak tersisa untuk anak cucu. Habis. Ya, jadi semoga nanti bukunya ketika sudah hadir ya. Ini sementara sepertinya masih di penerbit ya, Ade ya, buku ini ya, kumpulan puisi ini ya. Semoga tidak lama lagi segera menemui kita. Saya tidak sabar pembaca di tanah air juga menikmati apa yang coba Ade sampaikan melalui puisinya. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Meneroka lebih dekat bersama Pak Wari Wisatsana, Eki Saputra dan Muhammad Ade Putra. Terima kasih atas dukungan melalui patron program Yayasan Mudra Suari Saraswati, dan kepada para partner festival yang membuat Ubud Writers dan Readers Festival dapat terlaksana. Terima kasih Pak Wari atas kesempatan pagi ini berbincang bersama kita, juga Mas Ade dan Eki. Semoga sehat-sehat selalu dan terus kritis ya, menghayati, mengendapkan pengalaman mengamati alam sekitar.
Jangan lupa untuk follow Ubud Writers Festival di Instagram, Twitter, dan Facebook. Juga mengunjungi laman ubudwritersfestival.com untuk informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan festival ini. Saya Darmawati Majid, pamit undur diri. Semoga teman-teman di seluruh tanah air dimanapun berada juga tetap selalu sehat. Semoga kesehatan selalu bersama kita. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Selamat pagi.